Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan John di sini di channel Sobat Gadget. Kali ini saya mau review HP Xiaomi yang nggak resmi rilis di Indonesia, tapi mempunyai spesifikasi yang sangat mantap dan dengan harga yang sangat terjangkau. Yap, ini adalah Redmi 10X Pro. Saya dapatkan HP ini cuma 2 juta aja guys, dengan kondisi second batangan ya. Itu sudah dapat HP 5G dengan chipset kencang dan RAM 8GB, internal 25GB, dan layar sudah Super AMOLED serta fingerprint di dalam layar. HP ini sudah saya pakai selama kurang lebih 3 mingguan. Dan bagaimanakah performa HP dengan chipset Dimensity 820 5G ini? Ayo mari kita bahas saja ya. Redmi 10X Pro adalah handphone kelas mid-range yang hanya dipasarkan di Cina. HP ini keluaran tahun 2020. Tapi biarpun umurnya sudah 2 tahun, tapi performa Redmi 10X Pro ini tidak bisa dianggap remeh guys. Karena mempunyai spesifikasi yang mumpuni dan build quality yang sekelas handphone flagship. Desain belakang dari HP ini mirip-mirip ya sama desain dari Redmi Note 9 series, dengan bentuk frame kamera belakang yang mengkotak di tengah. Backdoornya memakai kaca Corning Gorilla Glass 5 yang tidak gampang terkena goresan halus. Bagian framenya terbuat dari aluminium. Di bagian samping ada tombol power dengan aksen warna merah. Mengingatkan saya dengan handphone Poco F2 Pro yang juga memiliki tombol power berwarna merah. Lalu di atasnya ada tombol volume, kemudian bagian atas ada mikrofon dan infrared blaster. Sementara bagian kirinya hanya ada slot SIM yang sistemnya hybrid. Lalu bagian bawahnya ada lubang jack 3,5 mm, lubang charger Type-C, dan speaker yang sistemnya cuma mono speaker. Jadi Redmi 10X Pro ini belum stereo speaker ya. Lanjut ke bagian depan HP ini. Kaca depan HP ini memakai pelindungan Corning Gorilla Glass 5 seperti backdoornya. Layar dari Redmi 10X Pro memakai desain poni yang berukuran 6,5 in. Emang untuk sekarang agak kerasa ketinggalan ya. Tapi untuk HP-HP keluaran baru masih banyak kok yang memakai desain water drop seperti ini. Yang menjadi keunggulan layarnya ini adalah Redmi 10X Pro ini sudah memakai layar berpanel Super AMOLED yang beresolusi Full HD+. Jadi lebih nyaman dipandang, apalagi untuk dibuat nonton video, warnanya sudah cukup tajam. Cuman sayangnya refresh rate-nya masih di 60Hz, belum 90Hz atau 120Hz. Lanjut ke bagian sistem operasinya, karena Redmi 10X Pro ini bukan resmi Indonesia. Otomatis MIUI yang dipakai adalah yang versi Cina dan sudah dioprek juga. MIUI dari Redmi 10X Pro ini masih di MIUI 12 dengan versi Android 10. Saya menemukan sebuah bug di MIUI HP ini. Jadi kalau mode gelapnya dinyalakan, kita tidak bisa mengakses info tentang ponsel dan selalu muncul notif kayak gini. Tapi kalau pakai mode terang sih normal-normal aja ya. Lalu karena HP ini MIUI-nya sudah dioprek, HP ini jadinya tidak mendukung aplikasi mobile banking seperti Brimo dan Dana. Kalau untuk sinyalnya nggak ada masalah ya. Saya pakai yang mana-mana aja. Tapi karena HP ini nggak resmi, saya nggak tahu ya sinyal 5G di HP ini nantinya bisa dipakai atau enggak. Karena jaringan 5G untuk sekarang pas video ini dibuat masih belum ada di Indonesia. Hanya di beberapa titik saja yang ada jaringan 5G-nya di Indonesia. Lalu untuk IMEI-nya ternyata unit yang saya punya ini memakai IMEI bukan bawaan, alias hasil injek dari IMEI HP lain. Pas saya cek di IMEI info yang muncul malah HP Vivo Y22 2014. Tapi karena IMEI-nya itu dari HP lama yang sudah terdaftar di Kemenperin, harusnya sih aman-aman aja ya HP ini dari blokiran. Lanjut ke bagian performanya.
Redmi 10X Pro ini ditenagai chipset MediaTek Dimensity 820 5G yang berfabrikasi 7 nanometer yang dipadukan dengan RAM 8GB, internal 256GB. Kalau saya kutip dari videonya channel K2G yang bahas HP ini 2 tahun lalu, Dimensity 820 itu performanya jauh di atas Snapdragon 765G, ya setara Snapdragon 855 lah. Terus saya juga sempat browsing tentang posisi chipset ini kalau disejajarkan dengan Snapdragon, dan hasilnya juga sama dengan apa yang dikatakan oleh K2G. Yang membuat saya bingung, nilai benchmark di aplikasi Antutu sebesar 416 ribuan. Skor ini sangat mirip dengan Pocophone F1 yang saya review kemarin. Kalau memang benar Dimensity 820 itu sejajar dengan Snapdragon 855, tapi kenapa skornya jadi mirip sama Poco F1 yang chipsetnya Snapdragon 845 ya? Harusnya kan bisa di atasnya ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Kalau untuk performa gamenya sih rada mirip ya sama Pocophone F1. Saya tes game PUBG, settingan grafiknya bisa sampai HDR Ultra. Tapi biar nyaman dimainin, saya tes pakai grafik smooth extreme. Sensor gyro di HP ini juga hardware, jadi cocok banget buat kalian yang main PUBG pakai gyro. Selama permainan tidak ada gejala frame drop ya, dan hasilnya selama 12 menit bermain hanya hangat saja di area vektor, tidak sampai panas. Lanjut ke bagian kamera, HP ini mempunyai setup 4 kamera, diantaranya lensa utama yang beresolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel lensa telefoto yang dilengkapi dengan OIS dan bisa sampai 3 kali optical zoom, 8 megapiksel ultra wide dan 5 megapiksel kamera makro. Untuk perekaman videonya bisa sampai 4K 30 fps. Untuk kamera selfie-nya beresolusi 20 megapiksel. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video dari Xiaomi Redmi 10X Pro 5G. Ini penangkapan gambarnya kayak agak sempit ya, kayak lagi di zoom ya, padahal ini gak di zoom ini. Ini kalau menghadap langit kayak gini, ini lagi mendung ya guys. Ini mataharinya nggak kelihatan. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video dari lensa ultra wide nya ya. Oke guys, ini adalah contoh dari perekaman video dari kamera depan dari Redmi 10X Pro 5G. Kayak gini kalau dibuat jalan ya, kalau menghadap langit kayak gini. Ini lagi mendung suasananya, ini lagi mau turun hujan. Untuk bagian speakernya, Redmi 10X Pro ini masih pakai mono speaker. Untuk hasil suaranya biasa saja. Mungkin bakal terdengar pelan kalau lagi di tengah keramaian karena emang suaranya tidak terlalu lantang. Dan berikut contoh suaranya. Dan HP ini juga masih menyediakan headphone jack 3,5 mm untuk orang yang sering dengar lagu lewat headset kabel.
Lanjut ke bagian fitur, HP ini sudah ada NFC-nya. Fitur yang mungkin sangat berguna buat orang yang suka cek e-money dan e-tol. Kemudian ngomongin soal penguncian layarnya, karena LCD Redmi 10 X Pro ini sudah memakai panel Super AMOLED, HP ini sudah memakai sistem fingerprint dalam layar. Untuk kecepatan bacanya bisa dibilang sangat cepat. Untuk daya baterainya, HP ini mempunyai daya baterai sebesar 4500 mAh. Emang untuk sekarang terlihat kecil ya kapasitasnya, tapi untuk pemakaian harian masih bisa dipakai kok. Apalagi Redmi 10 X Pro ini sudah mendukung turbo charging 33 watt, jadi ngecasnya bisa lebih cepat. Ngecas selama 30 menit dari 19%, baterai sudah terisi 71%. Kalau sampai penuh hanya butuh waktu 60 menit saja. Jadi kesimpulannya, harga 2 juta buat handphone Redmi 10 X Pro ini sudah worth it banget guys buat dipakai harian dan buat jalani game. Dengan spesifikasi yang sudah disebutkan tadi, harga 2 juta sudah termasuk worth it banget kalau dibandingkan dengan Redmi Note 10 5G dengan harga yang sama. Redmi 10 X Pro ini masih jauh lebih unggul. Cuman kelemahan HP ini, emang HP ini bukan resmi ya. HP ini cocoknya buat HP kedua aja. Karena selain tidak resmi, HP ini juga tidak bisa mengakses aplikasi m-banking seperti Brimo atau Dana, karena MIUI-nya yang sudah di-root. Oke guys, sekian penjelasan saya tentang pengalaman penggunaan Redmi 10 X Pro selama 3 mingguan. Gimana pendapat kalian tentang HP ini? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.